Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan konsep keanekaragaman dan klasifikasi anatomi fisiologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Karmila sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Melisa Alfionita sebagai pemateri kedua, dan Jahroto Maulariana sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, di poin A itu ada pengertian anatomi fisiologi. Fisiologi atau ilmu faal adalah salah satu cara dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani yaitu physis dan logos, yang berarti alam dan cerita. Metode ilmiah yang digunakan dalam fisiologi bertujuan untuk mempelajari fungsi fisika dan kimia dari biomolekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan. Kajian mengenai fisiologi dimulai ketika ahli anatomi William Harvey menjelaskan adanya sirkulasi darah pada abad ke-17 Masehi. Fisiologi kemudian menjadi sebuah disiplin ilmiah melalui buku teks berjudul Institutiones Medicae tahun 1708 yang ditulis dan diajarkan oleh Hermann Boerhaave di Leiden. Fisiologi tidak memperdulikan jenis makhluk hidup yang dipelajari. Istilah fisiologi dipinjam dari bahasa Belanda, yaitu fisiologi yang dibentuk dari dua kata Yunani kuno, physis berarti asal-usul atau hakikat, dan logia yang berarti kajian. Istilah faal diambil dari bahasa Arab, berarti pertanda, fungsi, dan kerja. Fisiologi merupakan salah satu bidang ilmu yang menjadi objek pemberian penghargaan Nobel atau penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran. Ilmu-ilmu lain telah berkembang dari fisiologi. Mengingat ilmu ini sudah cukup tua, beberapa turunan yang penting adalah biokimia, biofisika, biomekanika, genetika sel, farmakologi, dan ekofisiologi. Perkembangan biologi molekuler memengaruhi arah kajian fisiologi. Di bagian poin B itu ada sejarah anatomi fisiologi. Ilmu fisiologi manusia dimulai dari sekitar tahun 420 sebelum Masehi hingga zaman Hippocrates, yang juga dikenal sebagai bapak kedokteran. Pemikiran kritis dari Aristoteles dan perhatiannya pada hubungan antara struktur dan fungsi menandai dimulainya ilmu fisiologi pada Yunani kuno. Jean Farnell, seorang peneliti berkewarganegaraan Prancis, memperkenalkan istilah fisiologi pada tahun 1525. Namun, fisiologi eksperimental baru diawali pada abad ke-17 ketika ahli anatomi William Harvey menjelaskan adanya sirkulasi darah. Hermann Boerhaave sering disebut sebagai bapak fisiologi karena karyanya berupa buku teks berjudul Institutiones Medicae tahun 1708 dan cara mengajarnya yang cemerlang di Leiden pada abad ke-19. Ilmu fisiologi mulai berkembang dengan pesat secara khusus pada tahun 1838 dengan ditemukannya teori sel oleh Matthias Schleiden dan Theodor Schwann. Secara radikal, teori ini menyatakan bahwa organisme terdiri atas unit yang disebut sel. Claude Bernard tahun 1813 sampai 1878 kemudian menemukan konsep milieu interior atau lingkungan internal yang kemudian disebut sebagai homeostasis oleh peneliti dari Amerika, Walter Cannon, pada abad ke-20. Ahli biologi juga mengalami ketertarikan pada bagaimana organisme selain manusia melakukan fungsinya, yang kemudian menimbulkan adanya fisiologi komparatif dan ekofisiologi. Pada tahun belakangan, fisiologi evolusi yang telah menjadi salah satu subdisiplin dari fisiologi. Di bagian poin C itu ada bidang-bidang fisiologi. Fisiologi di bidang kedokteran berperan sangat besar akibat mendalamnya kajian. Terdapat beberapa subbidang. Elektrofisiologi berkaitan dengan cara kerja saraf dan otot. Neurofisiologi mempelajari fisiologi otak. Fisiologi sel menunjuk pada fungsi sel secara individual. Banyak bidang yang berkaitan dengan fisiologi, diantaranya adalah ekofisiologi yang mempelajari pengaruh lingkungan terhadap perubahan fisiologi dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Genetika bukanlah satu-satunya faktor yang
memengaruhi fisiologi hewan dan tumbuhan. Tekanan lingkungan juga sering menyebabkan kerusakan pada organisme eukariotik. Organisme yang tidak hidup di habitat akuatik harus menyimpan air dalam lingkungan seluler. Pada organisme demikian, dehidrasi dapat menjadi masalah besar. Dehidrasi pada manusia dapat terjadi ketika terdapat peningkatan aktivitas fisik. Dalam bidang fisiologi keolahragaan, telah dilakukan berbagai penelitian mengenai efek dehidrasi terhadap homeostatis. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Melisa. Pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman adalah sifat beda dari organisme dari suatu spesies atau populasi. Dengan adanya sifat beda, akan terjadi variasi atau keanekaragaman dari organisme dalam suatu spesies. Jika kita mengamati sifat-sifat yang ada pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, maupun manusia, akan terlihat adanya persamaan dan perbedaan. Hal itu terjadi karena adanya sifat-sifat menurun dan adanya pengaruh lingkungan. Hewan, tumbuhan, dan manusia juga mempunyai variasi antara lain dalam bentuk, warna, dan ukuran. Keanekaragaman hayati adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang dapat ditemukan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemui beberapa jenis makhluk hidup. Berbagai hewan, misalnya ayam, kucing, serangga, dan sebagainya. Berbagai jenis tumbuhan, misalnya mangga, rerumputan, jambu, pisang, dan masih banyak lagi. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri tersendiri, sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman hayati meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Setiap lingkungan memiliki keanekaragaman masing-masing. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Lingkungan atau faktor eksternal seperti makanan, suhu, cahaya matahari, kelembapan, curah hujan, dan faktor lainnya, bersama-sama faktor menurun yang diwariskan dari kedua induknya sangat berpengaruh terhadap fenotip suatu individu. Dengan demikian, fenotip suatu individu berupa hasil interaksi antara genotip dengan lingkungannya. Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka ragam macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Selanjutnya, pada bagian E, keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat keragaman.
Keanekaragaman makhluk hidup tumbuh dan berkembang dari keanekaragaman jenis, keanekaragaman genetis, dan keanekaragaman ekosistem. Karena ketiga keanekaragaman ini saling berkaitan dan tidak terpisahkan, maka dipandang sebagai suatu keseluruhan atau totalitas, yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup menunjukkan adanya berbagai macam variasi bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang terlihat pada berbagai tingkat jenis, tingkat gen, dan tingkat ekosistem. Pada bagian 1 ada keanekaragaman jenis. Keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup, antara jenis atau intersepsis dalam suatu marga. Keanekaragaman jenis lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Hal ini karena perbedaan antara spesies makhluk hidup dalam suatu marga lebih mencolok daripada perbedaan antara individu dalam suatu spesies. Misal, tumbuhan kentang, tomat, dan terong, ketiganya termasuk dalam genus yang sama, yaitu Solanum. Namun ketiganya mempunyai ciri-ciri fisik berbeda. Dalam populasi dikenal istilah spesies. Spesiesi adalah proses terbentuknya spesies baru. Apabila terjadi spesiesi, jumlah spesies dalam suatu marga bertambah sehingga keanekaragaman jenis bertambah. Namun keanekaragaman gen dalam spesies asal menjadi berkurang. Selanjutnya, yang kedua ada keanekaragaman gen. Setiap populasi mempunyai sifat genetik tertentu. Individu-individu sejenis ini mempunyai kerangka dasar komponen genetis yang sama. Kromosomnya sama tetapi memiliki komponen faktor keturunan yang berbeda. Misalnya, rasa manis dan asam pada mangga yang berwarna kuning. Keanekaragaman gen menentukan keanekaragaman jenis individu. Meski jenisnya sama, tetapi memiliki gen yang tidak sama dibandingkan dengan individu lain dalam kelompok tersebut. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup. Keanekaragaman gen mengakibatkan variasi antar individu sejenis. Keanekaragaman gen pada manusia dapat terlihat pada perbedaan sifat antara lain warna mata, biru, hitam, dan coklat. Ukuran tubuh, warna kulit, hitam, putih, sawo matang, kuning, serta bentuk rambut, yaitu ada lurus, ikal, dan keriting. Keanekaragaman sifat tersebut diakibatkan oleh pengaruh perangkat pembawa sifat yang disebut gen. Gen adalah substansi terkecil atau unit dasar yang membangun faktor keturunan. Melalui gen ini, sifat-sifat dari induk diwariskan kepada keturunannya. Perbedaan gen, yaitu variasi gen pada setiap makhluk hidup, mengakibatkan sifat genotipe dan sifat fenotipe pada setiap makhluk hidup menjadi berbeda. Keanekaragaman gen dapat terjadi akibat perkawinan antara makhluk hidup sejenis satu spesies. Keanekaragaman gen juga dapat terjadi secara buatan melalui perkawinan silang. Keanekaragaman gen secara alami dan buatan dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan lingkungan yang melibatkan faktor biotik makhluk hidup dan faktor abiotik, yaitu mineral, udara, air, tanah, dan lain-lain yang berinteraksi satu sama lain. Indonesia memiliki makhluk hidup yang bervariasi, sehingga ekosistem yang terbentuk juga beragam. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik ini menimbulkan keserasian hidup di dalam ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem terjadi akibat adanya perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis ini mengakibatkan terjadinya perbedaan iklim. Pada iklim yang berbeda pasti terdapat perbedaan temperatur, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lama penyinaran. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis-jenis tumbuhan, yaitu flora, dan hewan, yaitu fauna, yang hidup di suatu daerah. Di Indonesia memiliki kurang lebih 47 ekosistem alami yang berbeda, mulai dari ekosistem salju abadi sampai berbagai macam ekosistem hutan daratan rendah dan padang rumput. Ada juga ekosistem danau, rawa,
terumbu karang, dan hutan bakau. Bagian F, ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama ada keanekaragaman flora di Indonesia. Keanekaragaman hayati flora yang dimiliki Indonesia mencapai 11% dari seluruh spesies flora yang ada di bumi. Flora di Indonesia termasuk dalam kawasan flora Malaysiana. Persebaran jenis tumbuhan di Indonesia tidaklah merata. Hutan hujan tropis di Kalimantan merupakan daerah yang punya keanekaragaman tumbuhan yang paling tinggi. Sumatera dan Papua juga sangat kaya jenis tumbuhan. Adapun hutan di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Kepulauan Sunda mempunyai keanekaragaman tumbuhan yang lebih rendah. Hutan di daerah Malaysiana memiliki kurang lebih 248.000 spesies tumbuhan tingkat tinggi. Hutan ini didominasi oleh pepohonan dari famili Diprotodontis, yaitu tumbuhan yang dapat tumbuh tinggi dan batangnya berukuran besar sehingga membentuk kanopi hutan. Yang kedua ada keanekaragaman fauna di Indonesia. Indonesia memiliki keanekaragaman fauna yang melimpah. Indonesia memiliki 12% jenis mamalia dunia, 16% jenis reptilia dan amfibi dunia, serta 12% jenis burung di dunia. Meskipun demikian, persebaran fauna di Indonesia tidaklah merata. Pada awalnya di Indonesia terbagi menjadi dua geografi yang dibatasi oleh Wallace berdasarkan pengamatannya pada tahun 1859. Wallace menetapkan dunia wilayah utama persebaran fauna dengan menggambarkan garis batas sebelah timur Kalimantan Bali memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan timur. Jadi garis Wallace memisahkan daerah oriental, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, dengan daerah Australian yang meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Setelah Wallace membagi garis persebaran flora dan fauna di Indonesia, seorang ahli zoologi bernama Faber juga melakukan penelitian tentang penyebaran hewan-hewan di Indonesia. Meliputi Faber, hewan-hewan di Sulawesi tidak dapat sepenuhnya dikelompokkan sebagai fauna Australian. Hewan-hewan tersebut ada yang memiliki sifat seperti fauna oriental. Faber membuat sebuah garis khayal di sebelah timur Sulawesi memanjang ke utara sampai ke Kepulauan Aru, Nusa Tenggara. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.